warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya turunkan Bang Rudi, Bang Leo, Saudara Leo RH 298, silakan. Dibuka mic-nya, brother. Oke, ini Pak Jumat. Tadi aku agak berdebat sama si Pak Saparudin. Pak Saparudin yang mualaf itu, yang Anda Islam Kristen, Bang? Ya, Islam. Assalamualaikum. Islam kok debat sama mualaf gimana maksudnya? Nah, berdebatnya tadi aku bilang aku bahas pertama sama Pak Saparudin ya. Pak Saparudin aku tidak, janganlah kita bahas secara yang logika aja lah kita bahas. Kalau buka Alkitab-kitab, aku kurang paham. Terus terang aja aku bilang gitu. Yang dibahas masalah yang logika, yang kasar-kasar aja, yang kupahami, aku bilang gitu. Terus berdebat. Terus dia nggak bisa jawab, nggak bisa ngasih, tak pernah dia jawab apa yang aku bilang. Terus datang dia dikasih pertanyaan sama aku masalah Alkitab Al-Quran, karena dia mantan. Izin Bang Leo, Ya. Bang Leo, Ya. dengar. Ini maksudnya Anda berdebat dengan mualaf atau murtadin nih? Saya bingung nih. Yang murtad Islam masuk Kristen itu Pak Saparudin terkenal. Berarti murtadin. Saipudin Ya, maksudnya. izin, ini Anda salah. Iya, Anda Pak salah Saparudin. kaprah ya. Biar saya luruskan. Izin Bang Leo, biar saya luruskan biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Anda berdebat dengan murtadin bernama Saipudin ya. Nah, ya saya Oke. ya. Nah, oke. Lanjut ngobrol dengan Bang Zuma. Izin pamit sebentar Bang Zuma 5 menit ya. Moderator yang lain tolong dibantu Bang Zuma untuk menaikkan menurunkan tamu-tamu. Izin saya meninggalkan lapangan tugas dulu. Assalamualaikum. 5 menit. Waalaikumsalam. Nah, begini Pak Juma. Halo. Ya, gimana Bang? Nah, begini Pak Juma, dia katanya Nabi Muhammad katanya dia apa sama aku umur 6 tahun katanya dijinahi sama Muhammad. Yang umur katanya yang umur berapa tahun tuh ya dijinahi katanya. Jadi aku bilang, aku Pak, tapi yang kita bahas tadi bukan masalah Alkitab. Yang ku bahas kan secara logika. Kapan Bapak turunkan Yesus dari tiang salib? Bapak kan udah sengaja masuk Kristen, aku bilang gitu. Kapan kok sampai sekarang di patung-patungnya tetap dia nggak pakai celana, aku bilang. Ah, itu dia marah-marahnya. Aku cuman itu aja pertanyaan itu, kapan Bapak? Kalau memang ada, kapan aku bilang gitu. Dia nggak bisa jawab, dialihkannya ke Nabi Muhammad. Karena kalau ke Allah dibahasnya, loh, kayak mana mau Bapak mau mengejek-ejek Tuhan tuh orang nggak kelihatan. Dia bukan seperti Udah dulu Nabi Pak Yesus. Leon. Pak Leon Ya? udah dulu ya. Iya ya Pak. Jadi kayak mana itu Pak, aku nanti jawabnya. Siapapun yang menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus memperlihatkan sejarah hidup daripada Paulus dulu. Kita nggak tahu Paulus usia sekian ngapain. Mana tahu pada usia 12 tahun dia perkosa ayam. Siapa yang tahu? Mana sejarah hidupnya? Mana tahu di usia 20 dia kejar ibu kandungnya sendiri. Kita nggak tahu. Usia 30 dia perkosa neneknya sendiri. Kita nggak tahu mana sejarah hidupnya. Ya supaya adil, maka dari pihak dia juga harus punya kitab yang berbicara tentang sejarah hidup daripada rasul mereka, Paulus. Apa yang bisa kita lihat untuk membandingkan antara kehidupan Rasulullah? Kita punya kitab Rasulullah yang berbicara mengenai pribadi Rasulullah. Iya kan? Apa nama kitab yang berbicara tentang Rasulullah? Kitab apa? Sirah Nabawiyah. Nah, mana coba sirah Rasuliyah tentang Paulus mana? Sebelum dia lahir, setelah dia lahir, dia ngapain aja? Usia 10 tahun ngapain? Usia 15 tahun ngapain? Usia 20 tahun ngapain? Ya, Usia 30 tahun ngapain? Pak Juma. Ngapain aja si Paulus ini? Nah, kalau sudah ada kitab yang menceritakan tentang Paulus, baru bisa dibandingkan dengan kitab tentang Rasulullah. Tunjukkan dulu kitab tentang Paulus supaya kita tahu mana yang patut ditiru akhlaknya, mana yang tidak. Paulus, kita ada cerita-cerita tentang Paulus kok di Kristen. Ngapain aja dia pada saat usia remaja, pada saat dia usia anak-anak? Paulus ngapain aja? Mana tahu dia sering perkosa keledai. Mana kita tahu? Ada.
sejarah hidupnya? Tak ada. Berarti dia misterius, sama seperti iblis. Misterius. Bapaknya Paulus siapa namanya? Nama ibunya siapa? Nggak ada yang tahu. Berarti dia misterius, sama seperti setan, misterius. Gitu bang, cara jawabnya. Lagian kalau tidak ada ilmu nggak usah sok-sokan berdiskusi bang. Kalau cuma modal topi nggak usah. Betul. Halo Ya. Pak Juma, halo Pak Juma, Pak Juma. Kenapa Ya, sih halo. Sanglegan? Iya, kenapa enggak? Saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Aduh, boleh enggak? Ini diskusi lintas agama. Angkat topik aja kalau mau diskusi. Itu topiknya ada tuh. Ya, Itu saya mau topiknya. tanya-tanya. Kenapa kok pada ketakut lah? Aduh. Ngapain takut sama pemakan babi, Bang? Iya, ada apa-apa. Oh, babinya enak kok. Daripada kecil onta enak babi. Oh ya. Udah apa pertanyaannya? Oh, Tanya aja langsung. Jadi Paulus pernah dikencingin sama onta. Oh, kayak dia ceritain aja Paulus katanya pernah dikencingin sama onta. Gitu. Di umur berapa itu Bang Paulus dikencingin onta? Bang Juma, di mana di Al-Quran kalau Muhammad itu disunat, Bung? Udah berapa kali nggak usah dijawab. Udah 74 kali Kenapa Bang harus Juma. ada di Buang waktu. Al-Quran bang? Ada di mana? Enggak, maksudku kenapa harus ada di Al-Quran tentang sunat? Ya maksudnya kan Al-Quran itu kan sempurna, kitab yang sudah disempurnakan tidak ditambah-tambah dan Oke. tidak dikurang-kurangi bahwa di Al-Quran sempurna, oke. Anda akui kitab Anda tidak sempurna? Oh, jangan tanya itu dulu, kita fokus kepada Al-Quran dulu, Bang. Enggak, saya akui Al-Quran saya sempurna. Bible sempurna atau tidak? Iya, Jawab. saya tanya tadi di mana di Al-Quran Jawab bahwa dulu. Muhammad itu disunat. Bible itu sempurna atau tidak? Al-Quran Aduh, sempurna. on Bible satu ini gimana? ya. Ternyata kau ternyata cuma ya kau ditanya satu jawabnya lain. Enggak. Saya mengiyakan Al-Quran sempurna. Saya balik. Bible sempurna enggak? Seperti saya bayangkan, tapi kira cuma ini cerdas. Aduh. Bible sempurna tidak? Jawab itu dulu dong. Iya, jawab dulu pertanyaanku. Saya sudah jawab. Al-Quran itu sempurna enggak? Yes, sempurna. bilang tadi di mana Saya di balik Al-Quran sempurna Muhammad bertanya. Bible sempurna enggak? Jawaban Anda apa? Enggak tahu enggak inti pertanyaanku apa? Tahu enggak? Iya, Anda bertanya. Iya, ayo jawab. Anda bertanya, Al-Quran sempurna enggak? Sempurna. Saya bertanya di mana di Al-Quran Muhammad Nggak bisa diskusi disunat. dia. Kenapa harus di Al-Quran? Kenapa harus di Al-Quran? Kan? Kenapa harus di Karena Al-Quran? itu kan mengakui bahwa sempurna, terus Ya, datanya valid kenapa berarti. mengenai sunatnya Rasulullah harus di Al-Quran? Kan Al-Quran bukan bercerita Jangan tentang pertanyaan pribadi saja, Rasulullah. Al-Quran itu bukan bercerita tentang pribadi Rasulullah. Kalau berbicara mengenai pribadi Rasulullah, namanya Sirah Nabawiyah. Di kitab Sirah Nabawiyah, beliau mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku Ayolah, lahir cuma jangan dalam kemana-mana keadaan jawabannya sunat. lah, aduh. Oke, udah aku jawab. Sekarang giliran Anda. Apakah Bible itu sempurna? Mana di Al-Quran kalau Muhammad disunat, aku jawab ke kemana-mana. Nggak bisa diskusi ini. Dengarkan, Muter-muter dengarkan. kau sang Dengarkan, Bu, dengarkan. Aduh, cuma ini. Al-Quran itu bukan kitab yang menceritakan tentang perihal pribadi Rasulullah. Sampai di sini paham? Paham ya? Kan Jadi disunat, kita Muhammad disunat, itu aja. udah Dia maunya memang mental kau penjajah turun. kayak gini, maksa maunya. Manusia setengah babi turun. Dia nggak mau diskusi orang kayak gini. Manusia separuh babi turun. Jadi gini manusia laknat yang lahir dari titisan babi. Dengarkan. Al-Quran itu pokok hukum. Ya, itu adalah pokok hukum. Hadits uraian. Al-Quran bukan buku biografi. Tidak seperti kitabmu dari Paulus. Karena Paulus ingin mengangkat harkatnya sendiri, mengangkat derajatnya sendiri. Al-Quran tidak pernah membahas secara mendetail tentang pribadi Rasulullah. Karena Al-Quran bukan buku biografi.
Al-Quran bukan untuk mengangkat orang satu orang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Nah, terkait dengan pribadi Rasulullah, yang perlu saudara pahami, orang Arab semuanya itu sunnat. Seperti orang Yahudi semuanya sunnat. Coba, ada tidak sahabat Rasulullah begitu masuk Islam disunat? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena mereka sudah sunat dari kecil. Kenapa mereka sunat dari kecil? Karena mereka keturunan Nabi Ibrahim. Nah, orang Yahudi yang tadinya bukan pengikut Yesus, lalu menjadi pengikut Yesus, apakah mereka disunat setelah menjadi pengikut Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Yahudi sudah disunat dari kecil. Kenapa? Sama seperti bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa Yahudi sama-sama keturunan Ibrahim. Maka mereka secara tradisi keyakinan agama Millah Abraham, mereka semua sudah sunat. Jadi ngapain kau tanya apakah Nabi Muhammad sunat atau belum? Itu orang Arab. Orang Arab itu sebelum Al-Quran datang, mereka semua sudah sunat. Itu yang Anda harus pahami. Orang Arab itu tanpa Al-Quran sudah sunat. Semuanya sebelum Al-Quran datang mereka sudah sunat. Orang-orang Quraisy semuanya sudah sunat. Orang Arab itu sunat. Kenapa? Mereka keturunan dari Nabi Ismail. Orang Yahudi itu sunat. Kenapa? Mereka adalah keturunan Nabi Ishak. Ada enggak Nabi Musa diceritakan sunat di Bible? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak Daud diceritakan di Bible sunat? Enggak ada. Ada enggak kemudian Salomo dikatakan bersunat? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak ke-12 murid Yesus diceritakan bersunat? Tak ada. Tidak ada. Apakah berarti mereka tidak sunat? Apakah berarti Musa tidak sunat? Nabi Daud tidak sunat, Nabi Salomo tidak sunat karena tidak diceritakan. Tetap aja sunat meskipun tidak diceritakan, sebab mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Nah, kalau saya balik nanya, ada nggak di Bible Yesus mengaku sudah disunat? Nggak ada. Nggak ada. Anda mengatakan ada. Kata siapa? Lukas. Apakah Lukas melihat nonotnya Yesus? Apakah Lukas pada saat Yesus usia 8 hari, Lukas ada melihat di situ? Atau setelah ketemu, berjumpa, usia 30 tahun, Lukas dan Yesus buka-bukaan. Lukas, ya paman, cini kerong, tidak pakai helm Yesus. Sunat waktu belum pi ko anu tahu, tapi sudah aku sunnah. Nah catat mi Lukas, pada hari ke-8 Yesus bersunat. Begitu. Tanyalah yang berkualitas. Orang Arab itu Islam ataupun tidak, mereka sunat. Tuyul. Pertanyaan Bahlul. Pak Yusuf disunat nggak ya? Yusuf siapa? Bapaknya, bapak tirinya. Oh jelas, kalau dia dari keturunan Lewi pasti sunat, keturunan dari Yehuda pasti sunat, keturunan dari Nabi Isa pasti sunat, keturunan Yakub pasti sunat. Tapi nggak ada tertulis. Nah itu dia, hanya orang cuplis yang mempertanyakan hal-hal yang sudah menjadi tradisi bangsa dari keturunan Nabi Abraham. Itu orang tulul, orang bahlul. Kalau saya tanya, ada nggak Yesus pernah makan babi? Nggak ada tertulis. Ada nggak Yesus mengaku pernah disunat? Nggak ada. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku sudah disunat? Mengaku, ada hadisnya jelas. Mengaku, Rasulullah mengaku saya sudah disunat. Yesus pernah nggak mengaku saya sudah disunat? Nggak pernah. Nggak. Berarti Yesus melanggar Taurat karena dia nggak sunat. Orang sejak dilahirkan diungsikan ke Mesir kok. Nah, itu dia makanya. Nih Kristen memang akibat dia menyembah cucunya opung, nah, otaknya error. Banyak mah nggak tahu. Kenapa tadi hotel-hotel itu nggak disunat? Kenapa? Karena dia mengikuti babi nggak disunat gitu. Itu makanya aku bilang manusia separuh babi. Ya, catat ya hotel ini ya. Kenapa anda nggak disunat? Karena babi tidak disunat. Jadi anda pengikut babi. Anda sama pengikut babi dan sama dengan babi. Gitu jawabannya. Tepuk tangan. Masih mau aku datang besok. Oke, kita sapa Ricard. Selamat siang Ricard. Kristen Muslim Ricard.
Richard. Kenapa? Richard, selamat siang. Ya, assalamualaikum. Siang. Oh, Muslim ya. Silakan, apa yang disampaikan, Bang? Mbak Rica udah disunat belum? Udah dong. Kenapa anda nggak tulis di memorinya? Memorinya apanya? Di memori apa kayak di situ ditulis di dinding Richard udah disunat gitu loh. Biar Oten paham. Ya udah lanjut Pak. Cat. Bang, mana Bang Juma? Hadir. Ini ada yang mau ditanyakan nih Bang Juma. Ya. Dari sekte mana, Bang? Kenapa orang Islam sangat membenci kepada orang Kristen atau orang Katolik, Bang? Tidak ada orang Islam itu membenci orang Kristen. Tidak ada. Di mana ada orang Islam membenci orang Kristen, orang Katolik? Di mana itu, Bang? Tapi saya sering melihat itu di berita-berita ibadah dibubarin, gereja di... Wah, Anda bohong lagi. Anda bohong. Anda nipu. Di mana itu orang ibadah dibubarin? Di berita. Di mana ini dasar agama penjajah, penipu? Kerjanya cuma nipu, nyebarkan hoaks, nipu-nipu, Masya bohong. Allah. Sudah makan babi, tidur sama anjing, naik komal, bikin hoaks. Di mana? Irak sudah rata dengan tanah, masih juga nuduh Islam. Afghanistan, Palestina, ya, Gaza sudah rata dengan Tapi kan di tanah. Al-Quran kan ada Kelakuan tertulis, orang-orang kafir masih juga Anda menuduh kami umat Islam. Para kalilah otakmu itu. Otak penjajah. Makan babi memang. nyamar. Itulah Makan babi kayak nyamar. gitu. Kebanyakan makan babi, Anda yang seruduk kebun orang yang Anda tuduh hantam babi Anda. Itulah kalau agama penjajah kayak gitu. Coba ada nggak di sabar Bung, sabar. Ada nggak era-era sekarang ini, di era sekarang ini negara-negara Kristen itu dihantam oleh orang negara Islam? Ada nggak? Ada nggak? Mau tanya dulu. Nih, Ada saya nggak? mau jelaskan sedikit. Saya mengucapkan itu assalamualaikum Irak. tadi karena Itu Irak, itu Irak Bung. toleransi. Itu sendiri Irak, ini, orang. itu Irak. Kau lihat tuh rata dengan tanah. Oleh siapa pelakunya itu? Penyembah cucunya opung. Tapi kan Paham itu? Di Al-Quran kan Irak sudah tertulis, itu Bang. rata dengan tanah. Siapa yang meratakan? Agama yang menyembah cucunya opung. Asal kau tahu. Memang beringas-beringas ini penyembah cucunya opung, beringas. Masuk ke Nusantara ini 350 tahun. Jutaan manusia dibikin menjadi janda. Jutaan manusia, anak-anak kecil dibuat menjadi yatim piatu. Masih juga memframing Islam kejam, Islam teroris. Di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Tolong tunjukkan satu perintah kasih dalam Kristen kalau ada. Kupotong lidah saya kalau ada ajaran kasih di Kristen. Coba mana Gini, ayatnya? Bang. Mana Gini, ayatnya? gini. Mana Aku ayatnya tanya coba? dulu, Bang. Enggak. Aku tanya dulu. Tunjukkan aja dulu. Anda membawa framing tadi. Coba tunjukkan kepada saya di Bible ajaran kasih. Ada enggak? Enggak, Satu aja. Aku mau nanya yang sesuai fakta, Bang, sesuai yang Lah, terjadi ini di Indonesia. fakta. Ini fakta. Ada enggak Kristen itu mencerminkan kasih di negara ini? Ada enggak? Ya ada banyak, Bang. Apa? Apa? Coba contoh. Kasih saya contoh satu kasih kasih dari agama Kristen untuk negara ini itu apa? Oke, begini. Kasih agama Kristen untuk negara ini, untuk orang Muslim ya, sesama agama yang lain. Iya. Apa itu? Mau dengar saya? Rindu saya karena saya nggak pernah tahu. Kalian Muslim sholat bunyi masjid pakai toa samping rumah warga-warga, ada yang melarang. Loh, itu kasih. Ada kan? Itu kasih. Ya itu kasih, termasuk kasih karena itu toleransi. Harusnya kalau bukan kasih, kenapa Kristen itu ngamuk gitu? Ya enggak ada namanya Kristen ngamuk, Bang. Kalau orang Daeng, Jadi- harusnya biarin dia juga pakai toa, baca Yeskiel. Pakailah kau toa itu baca data-data porno di Bible. Silakan. Kau lihat Lanjut, dulu, Guru. Bunda, kau lihat dulu yang terjadi barusan. Paus Apa datang ke itu? sini. Sekarang Paus datang ke begini, sini. sekarang Orang begini. sholat sebentar Sekarang aja. begini. Kau katakan bahwa orang menggunakan toa itu, kalian tidak protes, itu kasih. Loh, itu ajaran umat Islam, kenapa Anda ingin batasin? Tidak ada itu.
Itu ajaran umat Islam. Kok kasih harus kau batasin? Derita-derita lo. Iya, Nggak oke, ada implementasi ajaran kasih. umat Islam, Masa kamu Bang. Oke. masa kamu mau membatasi prosesi ibadahnya umat Islam karena kalian tidak membatasi, lantas kalian dikatakan kasih. Kau pergi jilat pantat kucing. Oke. Otakmu nggak berfungsi. Itu prosesi agama Islam. Kenapa kau anggap itu sebagai kasih? Umat Islam menggunakan toa itu wujud ajaran kasih. Nenekmu pea. Apa hubungannya kuclo? Oke, masalah toa ya, masalah sekarang toa. boleh nggak Masalah saya toa nih, mengatakan masalah toa bahwa dulu. lonceng setan dari gereja, twing, twing, twing. Kami tidak protes, itu Bang. cerminan kasih. Boleh nggak? Bang Zuma, izin Bang Zuma, aku maaf, aku pengen nanya sama Richard Bang. Ya, silakan, Campur dulu, silakan. jangan dulu. Terusin dulu Bang Juma. Ini harus orang dikasih pelajaran. Boleh tidak ini- kemudian gerejamu yang bunyi lonceng gereja itu kami tidak protes, kami katakan itu cerminan ajaran kasih Islam. Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Itu bukan itu jadi ajaran kasih. Itu gugur. Tolong satu. Apa? Selain ajaran kasih itu apa di Kristen? Yang tadi itu gugur, itu nggak masuk kategori itu. Apa? Tunjukkan ke saya. Coba. Ada ajaran kasih dari Kristen selain memasukkan apa? Narkoba, apalagi? Mensuplai narkoba, mensuplai kemudian minuman keras, itu ajaran kasih. Mensuplai kemudian kondom, itu ajaran kasih. Yang Anda punya, itu ajaran kasihmu itu. Ya, tolong tunjukkan satu ajaran kasih dari Kristen. Abang menuduh bilang orang Kristen yang menyuplai apa semua, narkoba, kondom apa. Terus Oh ya itu memang. Oh iya dong. Kalau ada yang ditangkap siapa? Coba orang dari mana? yang tempat prostitusi Bang, mayoritas orang apa Bang? Siapa pemilik tempat prostitusi itu? Pemiliknya siapa? Agamanya apa? Ayo jawab dulu. Pemiliknya siapa? Agamanya apa? Coba. Yang ladies itu agamanya apa Bang? Ayo. Enggak. Iya, yang menyiapkan tempat Jawab itu dulu, agamanya jawab apa? Belum bisa diskusi dia Bang Juma ini. Yang menyiapkan tempat. Yang menyiapkan tempat itu siapa? Ayo. Ladies-ladiesnya itu karena kebetulan. Kebetulan Indonesia mayoritas Islam. Maka ladiesnya orang Islam. Coba kau lihat ke barat. Ada Islam di sana. Kau lihat ke barat, matamu kau putar ke sana matamu. Ada Islam di sana. Sebagai ladiesnya ada. Ada sebagai krunya. Tempat-tempat prostitusi situ ada Islam. Di barat ada. Matamu itu rusak. Makanya jangan kau jadi Kristen. Karena kau jadi Kristen itu otakmu stupid. Ngerti kau? Indonesia dulu, di Indonesia. Di Indonesia mayoritas Islam, Bung. Mayoritas Islam. Indonesia Wajar. dulu yang kita bahas Bang. Iya, berapa kemudian pembedaan tingkat Kristen dan Islam di negara ini? Berapa? 9:1, 10:1, asal kau lagi, tahu. Bang. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan Turunin aja lah inilah. Turunin aja. Ya, pahami ya bahwa di Kristen itu tidak ada ajaran kasih. Tidak ada ajaran kasih di Kristen. Saya bisa taruhan dengan siapapun, saya bisa buktikan itu. Bang Suma ini yang nantang kalian. Bang Suma, tidak ada ajaran kasih di Kristen itu. Nih Bang Suma yang bilang. Kita boleh taruhan. Apa yang kasih di Kristen? Apa? Apa coba? Apa? Yang kasih di Kristen itu apa? Apa? Mensuplai narkoba? Itu kasih. Itu disebut kasih. Suplai minuman keras? Itu kasih. Tidak ada. Kasih itu cuman apa? Aksesoris, garis tank. Dalam rumah tanggamu aja dulu lihat. Rumah tangga orang Kristen aja dulu lihat. Antar kalian aja dulu. Antar anak, ibu, ayah, bapak. Antar kalian aja dulu. Ada nggak kasih? Itu dulu Anda jawab. Raja narkobok yang memecahkan rekor republik ini, yang namanya Freddy Budiman itu Oten. Islam. Oten. Ini Andi Selebes terlibat di situ bro. Wih.
Saya nggak tidur seminggu itu. Ya, yang disuplai Kristen itu ada sih kasih sesama jenis. Tapi alhamdulillah si Freddy Buniman di akhir hidupnya dia insaf memeluk Islam. Udahlah ya yang kayak gitu-gitulah. Sekarang kita sambut Frankie. Silakan. Ya Frankie. Coba mana? Frankie. Frankie. Baru pulang gereja ngobrol sama istrinya di rumah Frankie. kan odian lah pinggang nah Ya biarin aja dengerin aja. ukuran nong ada inna orang ngah belum bukus nah Terjemahin dulu Bunda Rama apa maksudnya itu? Orang makan Frankie. ilalang katanya di tempatnya Pak Adi. Ya Pak Adrian silakan, tadi ada mau ngomong apa Pak Adrian? Maaf tadi. Adrian maaf kalau Ya, ya Bang Handi, thank you Bang Handi. Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma, assalamualaikum. Sahabatku, ya silakan Bang. Saya merasa bersyukur bisa naik di sini. Bang Zuma, saya mualaf nih Bang. Cuman saya pingin nanya aja, gimana untuk bisa jadi apologet dengannya Bang Zuma dan juga kawan-kawan yang lain. Itu aja Bang, saya merasa bersyukur sekali bisa naik ke sini Bang. Alhamdulillah. Mualafnya kapan sahabatku? 2 tahun kemarin Bang, saya dari Manado. Mau terjun jadi apologet? Siap-siap Bang. Untuk di sisa umur ini pengen terjun Bang di situ Bang. Kayak di mana? Ada Bang Handi, pendeta ada juga dia ya? Goto ada. Dari sono dia. Banyak di Manado. Di mana Bang Andi? Di mana Bang Andi? Nanti hubungi HP saya aja Bang. Begini aja deh Bang. Iya, betul. Kalau ingin menjadi apologet, lebih baik banyak mendengarkan dulu, dicatat dulu. Siap. Sudah banyak Bang. Saya ikuti terus Bang. Bang Zuma beserta dengan sesnya saya ikuti terus. Cuman saya kebanyakan dibawa. Alhamdulillah hari ini saya dipersilakan naik Bang. Bisa ngobrol sebentar. Masya Allah. Oke Bang Andi, nanti coba saya DM Bang Andi ya Bang Andi. Terima kasih Bang Andi, Bang Zuma sudah dipersilakan saya ngobrol sebentar Ya, di sini. makasih Bang Andrian. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ini kalau mualaf yang keluar dari Kristen kemudian kembali mengkaji Kristen untuk menasihati, meluruskan ajaran teman-teman yang masih di Kristen. Bagus itu, bagus. 2 kali lebih paten, manfaat lebih cepat mempengaruhi daripada kami yang Islam dari lahir. Seperti itu Bang Andrian. Siap Bang, siap insya Allah. Iya. Sering-sering dengar aja Bang, pengalaman dulu gitu. Siap Bang Andi. Sering-sering monitor aja. Nantinya banyak kesaksian kan. Dulu saya waktu masih di sini, itu bagus. Jadi bisa mempengaruhi mental kejiwaan lawan diskusi Bang. Siap insya Allah. Kita sambut dulu nih Fransiskus Inam. Halo Bang Zuma, sore Bang. Halo semuanya. Ya. Bang, mau nanya aja Bang. Sebelum nanya, Anda dari mana Bang? Saya dari Medan Bang. Kristen apa? Katolik, saya Katolik Bang. Oh, silakan Bang. Saya mau nanya tentang apa Bang? Dari kitab orang abang gitu. Diulang Bang, terputus tadi. Diulang. Ayat 2 tentang Al-Quran. Maksudnya apa ya? Ya, silakan. Ya, maksudnya itu pengertiannya itu apa Bang? Apakah itu Al-Quran itu khusus untuk orang Arab atau bisa untuk semua orang gitu Bang? Oh,
bagi yang beragama Islam. Kenapa mesti harus berbahasa Arab gitu katanya, ada bunyinya? Iya. Gimana Bang? Kan bunyinya kan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Ya. Arab agar kamu memahaminya. Siap. Ya kan? Iya. Terus berarti Al-Quran itu apakah khusus orang Arab, untuk orang Arab, atau bisa untuk semua manusia gitu, semua Oke, orang baik. di luar Arab? Baik. Saya boleh jawab? Boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Peruntukan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Kul ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah bagi kalian seluruh umat manusia. Itu satu. Kemudian berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran diterangkan dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wahai seluruh umat manusia, kalau anda merasa manusia, maka anda juga yang diseru dari Al-Quran. Makanya Islam itu untuk semuanya. Yahudi hanya untuk orang Yehuda dan Israel. Nasara hanya untuk orang-orang yang berasal dari Nazaret. Anda bukan dari Nazaret, dan tidak ada di Torah, tidak ada juga di dalam Injil, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak ada suruhan untuk seluruh umat manusia. Selamanya Shema Israel, Shema Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tidak ada wahai seluruh umat manusia, enggak ada. Kalau Al-Quran, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi kalian orang yang beriman. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat keindahan sastra dan balaghah. Tidak seperti bahasa-bahasa lain. Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat dari segi pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum yang adil, sempurna, komprehensif. Sehingga yang harus menjelaskan adalah yang mengerti bahasa Arab. Orang Arab yang bertebaran kemudian di seluruh penjuru bumi untuk mengajarkan awal mula tentang isi Al-Quran. Setelah itu, seluruh umat manusia yang mengerti tentang kaidah-kaidah ilmu Quran yang mengajarkan kemudian kepada seluruh umat manusia. Makanya umat Islam itu tidak mengerti bahasa Arab, tapi mengerti tentang makna isi kandungan Al-Quran. Tidak paham bahasa Arab, tapi mereka bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka punya guru-guru yang bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, ini artinya bahwa Al-Quran itu dari aspek pembuktian, tantangan tidak bisa kemudian dijawab sampai akhir zaman. Al-Quran tidak bisa dilumpuhkan oleh bahasa apapun. Kemanapun Al-Quran pergi, bahasa lain harus tunduk patuh kepada Quran. Pergi ke Amerika, konon negara yang membenci Islam, misalnya Amerika harus tunduk dengan bahasa Quran. Orang Amerika nggak boleh mendikte Al-Quran. Masuk ke Cina, orang Cina nggak boleh mendikte Al-Quran. Mentang-mentang benci kepada Islam, wahai Arab, di negara kami ada 2% Islam, masukkan Al-Quran ke negara kami, tapi menggunakan bahasa Cina ya. Oh, nggak bisa. Bahasa firman Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa manusia. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Tunduk
kepada bahasa lain. Makanya kitab lain itu tidak lagi murni karena sudah tercemar oleh bahasa-bahasa manusia. Al-Quran nggak boleh. Kenapa Al-Quran harus bertahan dengan menggunakan bahasa Allah, kalimat Allah, wahyu Allah? Karena Al-Quran bukan hanya untuk sekelompok orang, Al-Quran bukan hanya untuk satu zaman, Al-Quran untuk seluruh umat manusia sampai kiamat datang. Maka semua manusia punya hak. Maka seluruh umat manusia punya hak kemudian untuk berhadapan dengan Al-Quran. Termasuk Anda. Anda boleh ke Gramedia membaca Quran. Anda boleh membeli Al-Quran di mana saja. Karena itu adalah hak Anda untuk menerima pemberitaan Al-Quran. Makanya umat Rasulullah itu bukan hanya umat Islam. Umat Rasulullah itu adalah seluruh keturunan Adam yang hidup setelah dan sesudah beliau menjadi nabi. Maka Kristen, Katolik, Protestan, ateis, Buddha, Hindu, semua itu adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kufur, mereka kafir. Siapa bilang umatnya Rasulullah hanya Islam? Enggak. Seluruh umat manusia yang datang setelah kenabiannya, seluruhnya itu adalah umatnya. Makanya makanya sabar dulu bang. Makanya umat Rasulullah Muhammad SAW itu terpecah menjadi 73. Hanya ada satu umatnya yang masuk surga, yaitu umatnya yang bermerekkan Islam. Umatnya bermerek Kristen, Katolik, Protestan, semuanya masuk ke neraka. Jadi Kristen itu umatnya Islam juga, umatnya Nabi Muhammad. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Saya enggak dengar suaramu. Ditulis di mana kawan? Ditulis di mana? Surah An-Nahl ayat 44, pembuktian bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang umatnya sangat banyak. Karena seluruh keturunan Adam semasa dia nabi sampai akhir zaman, semuanya itu adalah umat beliau. Kristen umat Rasulullah, Hindu umat Rasulullah, ateis juga umat Rasulullah. Hanya mereka masuk dalam kelompok 72 kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Dan hanya ada satu umatnya yang masuk surga, yaitu Islam, yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari mazhab apapun mereka. Demikian. Oke bang, tapi kan Al-Quran kan juga punya masing-masing terjemahan tiap negara gitu. Kan tetap diterjemahkan juga kan? Betul. Nah, oke. Yang pertanyaan kedua, bang, itu katanya Al-Quran itu diturunkan dari langit ya bang ya? Yes. Ada data sejarahnya gitu? Ada. Yang apa data sejarahnya gitu yang bisa istilahnya kan kitab suci ini kan kita nggak bisa buat sebagai data sejarah bang. Ya data sejarah itu kan memang ada penelitian yang betul-betul itu memang terjadi gitu, makanya dicatat gitu. Ada nggak bang data sejarahnya Al-Quran itu diturunkan dari langit? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun lebih menerima Al-Quranul Karim di tengah-tengah bangsa Arab. 22 tahun secara transparan beliau menerima wahyu di tengah-tengah umatnya. Bukan di dalam penjara dia menulis, bukan dia tulis sendiri, dia karang sendiri, melakukan penyelidikan sendiri, tidak. Setiap kali menerima wahyu dari langit, seketika itu juga dia sampaikan kepada umatnya, pada kaumnya. Makanya Al-Quran itu dituliskan dan dihafalkan oleh orang banyak. Tidak seperti Bible, surat Roma hanya punya Paulus, Galatia hanya punya Paulus, Lukas hanya punya Lukas, Markus hanya punya Markus. Kalau Al-Quran, begitu data ayat turun, maka itu adalah milik semua umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup pada masa itu. Contoh, ketika Rasulullah menerima ayat, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bihaqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman
dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ini tidak diumpetin, Rasulullah dicatat sendiri, cek, nanti berbentuk bundelan baru dikasih kepada orang. Enggak, Rasulullah seketika menerima wahyu ini, dia sampaikan, dia kumpulkan semua jemaahnya, lantas dia katakan, semalam aku mendapatkan wahyu dengan berbunyi qul nazzalahu ruhul kudus. Para sahabat seketika menghafal, milik semua umat seketika itu. Nah, di ayat An-Nahl ayat 102 menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari malaikat, dari Roh Kudus, dan tidak menerimanya dari siapapun selain daripada Roh Kudus. Dan Allah mengatakan, "Ma'adallahu sahibukum wa ma gawa." Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran menurut nafsunya, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad dari Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Al-Quran huruf demi huruf diterima oleh Rasulullah dari Roh Kudus. Sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bang, sorry kali Bang ya. Jawaban Abang itu maksudnya maaf nih, enggak sesuai dengan apa yang aku minta. Maksudnya sejarah. Kira-kira kalau saya tanya balik sesuai nggak yang kita minta? Assalamualaikum. Taruh Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maksudnya gimana Bang? Kalau Bible itu berbahasa Yunani, berarti khusus untuk Yunani ya? Jawab coba. Bukan kita bukan yang gitunya. Yang aku bilang data sejarah itu Bang, data sejarah Ya, Al-Quran dari langit. Nah. Silakan Bang Jawa. Data sejarah katanya. Nah. Data sejarah. Ada nggak kayak misalnya contoh, bentar dulu Bang, izin Bang, bentar, misalnya kayak Yesus itu disalibkan, mati, itu ada data sejarahnya Bang. Data sejarahnya apa? Ada tulisan-tulisan gitu Bang yang mencatat itu Bang, ada dari kerajaan sejarawan Tacitus, sejarawan tahun berapa gitu Bang, ada data sejarahnya. Ini data sejarah yang menuliskan gitu, kayak kita merdeka ini kan ada data sejarahnya tertulis, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 gitu, ada tertulis gitu data sejarahnya Bang. Yang ku minta gitu Bang, ada data sejarahnya nggak gitu, ada sejarawan yang menulis itu. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, dari sejak kemudian turunnya wahyu pertama, bahkan dari sejak Rasulullah itu kemudian belum dilahirkan pun, sejarahnya itu lengkap. Dan siapa saksi-saksinya? Umatnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab diterima. Orang mengikutinya. Melangkah selangkah aja diikutin ribuan manusia. Melangkah selangkah aja diikutin oleh ribuan manusia. Itu beliau. Jadi sejarah apa lagi yang kurang? Sejazirah Arab diislamkan. Bukan dia pergi lalu kemudian ada orang datang menggantikan dia, tidak. Dia sendiri, beliau sendiri yang mengislamkan Jazirah Arab. Lalu kemudian kitabnya, Risalah Kenabian itu kemudian dituliskan di Sirah Nabawiyah. Itu kitab sejarahnya. Sirah Nabawiyah itu kitab sejarah yang terlengkap tentang beliau. Tidak ada yang bisa membantah itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda menjadikan cerita-cerita Bible itu sebagai tandingan, Bible itu cuma surat kabar Bang. Kuceritakan sama Anda, Markus itu ditulis tahun 64 sampai 67. Yesus ada nggak pada saat dituliskan? Tak ada. Matius dituliskan, kesaksian bapak-bapak gereja awal mula itu kira-kira tahun 130 Masehi. Meskipun ada yang menduga bahwa Matius itu hidup pada tahun 80-an. Apakah Yesus ada pada saat itu? Tak ada.
Buku Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus. Ada yang mengatakan ditulis tahun 65. Ada juga yang berkata ditulis tahun 81 sampai 96. Ada nggak Yesus hidup pada saat itu? Tak ada. Buku Yohanes dan juga kitab Wahyu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Ada nggak Yesus pada saat itu? Tak ada juga. Lukas dituliskan tahun 80 sampai 85. Meski ada yang mengatakan ditulis tahun 62 Masehi. Ada nggak Yesus sesamaan dengan penulis? Tak ada juga. Kisah para Rasul, KPR, Kapurung, tidak diketahui kapan ditulis. Lalu sejarah apa? Yesusnya sudah tak ada, baru ada karangan-karangan itu. Apa mau dibilang? Ini sejarah hoaks namanya. Al-Quran dituliskan pada masa Rasulullah. Al-Quran dihafalkan pada masa Rasulullah. Tak ada karangan. Karena Rasulullah di sana yang memberikan ijazah kepada sahabat-sahabatnya. Contoh. Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Nah, Yesus pernah menyebut Bible enggak? Yesus pernah menyebut perjanjian lama? Yesus pernah menyebut Lukas enggak? Kitab Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pak Rarang, padahal ada enggak Yesus pernah menyebutkan itu? Tak pernah. Berarti setumpuk sejarah, kalau tidak ada legalitas dari yang diceritakan, itu namanya sampah. Salah. Yang benar adalah zampah. Kamu bercerita, bukumu bercerita tentang Bang Suma, ditulis ratusan, puluhan tahun setelah Bang Suma tak ada. Buat apa? Legalitas dari saya mana? Tak ada. Tapi kalau Al-Quran diceritakan, dan pada masa Rasulullah, Rasulullah yang memberikan ijazah kepada para penghafal Quran, para penulis Quran. Tuh hebatnya. Sejazirah Arab menjadi pengikut beliau pada masa sesamanya dan sampai hari ini. Yesus, Yerusalem tak mampu dikristenkan. Kenapa? Karena Kristen bukan agama Yesus. Kristen bukan agama yang dibentuk oleh Yesus. Yesus tidak mendirikan gereja. Yesus tidak mendirikan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Karisten. Karisten muncul dengan habitatnya sendiri, yaitu di Roma Katolik pertama kali. Nah, jadi sejarah apa yang ingin kau katakan kalau tidak ada legitimasi dari Yesus? Percumi. Orang Makassar bilang percumi. Kau mau ngomong tentang Yesus dari kukunya sampai giginya sampai rambutnya, apa gunanya kalau tidak ada legalitas dari yang kau ceritakan? Percuma kan? Mustahil bisa diyakini itu sebuah kebenaran kalau Yesus sendiri tidak pernah membaca buku itu, tidak pernah melihat buku itu, tidak pernah menyebut buku itu, tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku itu. Percumi. Al-Quran ditenteng oleh Rasulullah, Al-Quran dihafalkan oleh Rasulullah. Setiap tahun Rasulullah menjadi imam tarawih 30 hari 30 malam. Kemudian beliau hafizul Quran bersama dengan murid-muridnya, sahabatnya, dan juga bersama dengan Malaikatul Jibril, bersama dengan Roh Kudus. Jadi tak ada keraguan bagi kami umat Islam. Pembuktiannya, sejazirah Arab menjadi pengikutnya. Anda Kristen, boleh busung dada. Tanya, di mana Yesus lahir? Yerusalem. Di mana dia penginjilan? Di Galilea. Apa yang dia lakukan? Di Yudea. Dia melakukan penginjilan. Ada enggak Kristen di sana? Menjadi pusat kekristenan enggak? Tidak. Di mana pusat Kristen? Di Roma. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Gak ada nyambung-nyambungnya. Gak nyambung. Nah, itulah yang perlu saudara pikirkan dan renungkan kalau Anda memiliki akal dan IQ yang bagus. Silakan. Oke Bang, makasih Bang buat jawabannya. Tapi ya sekarang saya menanggapi yang Abang bilang itu, Yesus itu memang tidak membuat agama Kristen. Kristen ini adalah komunitas Bang, komunitas untuk mengikut Yesus gitu Bang. Bagus. Bagus. Ya, Bang. Bagus. Yesus Anda sudah mengakui tidak membuat Yesus agama Kristen. Tapi Kristen Anda itu sudah adalah komunitas untuk mengikut ajaran Yesus. Oke, Anda mengakui Yesus tidak membuat agama Kristen. Iya, Fakta di tidak punya lapangan agama, Kristen adalah Karena sebuah dialah Tuhan. agama. Berarti agama Kristen adalah benar yang dikatakan Bang Suma, memiliki habitat sendiri, memiliki pengajaran sendiri,
dibuat-buat sendiri, Tuhannya konsep sendiri, kitabnya konsep sendiri, rasulnya buat sendiri, agamanya lantik sendiri. Berarti betul Yesus tidak mengenal Kristen. Betullah Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 23, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Ternyata Anda mengakui Kristen bukan agama yang dibuat oleh Yesus. Kristen hanya komunitas yang berkumpul untuk mengaku-ngaku sendiri bahwa mereka adalah pengikut Yesus meskipun Yesus tidak memberikan legitimasi. Selamat, Anda jujur, Anda hebat, luar biasa. Tapi kenapa kami bisa menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Karena dia mengatakan, Bang, sebelum Abraham ada pun dia sudah ada. Iya, tapi kan benang terputus kan ada, jurang pemisah kan ada. Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, bukan untuk menyatakan dirinya Tuhan. Ayo, dari mana Anda bisa memahami bahwa pengakuan Yesus itu adalah Tuhan karena dia mengatakan itu? Dari mana? Dari habitat kalian sendiri, dari cara agama kalian sendiri, dari keinginan, keyakinan agama kalian sendiri. Tetapi tidak bersamaan dengan keinginan Yesus. Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Yohanes 11:42, aku mengatakan semuanya ini agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yohanes 17 nomor 8, segala firman aku telah sampaikan dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus dan muridnya percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah. Selesai. Nah, menyeberang ke pulau yang berbeda, namanya Pulau Kristen. Di situ Yesus dilantik menjadi Tuhan. Yesusnya di Pulau Yerusalem. Di sana dia dilantik oleh murid-muridnya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, sebagai Mesias. Dipatikan pulau buatan Kristen sendiri. Di situ komunitas Kristen mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Yahudi Tuhannya Elohim, Rasulnya adalah Yesus. Kristen Tuhannya Yesus, Rasulnya adalah Paulus. Dua ajaran yang tidak sama, dua agama yang bertentangan antara langit dan kolong jembatan. Demikian. Oke bang, makasih diskusinya. Tapi kalau aku terakhir bang, ya maksud aku mending kita damai-damai aja bang, tak usah saling menghina siapa yang salah, agama mana yang salah, agama mana yang benar. Karena kalau kita mau disclaimer bang, kalau memang Islam itu agama paling benar, kita cari bang faktanya aja. Coba cari 10 negara paling damai di dunia sama 10 negara paling tidak damai di dunia. Jadi kita lebih baik kita damai aja bang. Tapi sebelumnya makasih banyak bang ya. Saya izin keluar ya bang. Ya. Silakan aja Anda cari. Silakan sekarang buka Google. Negara yang tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Buka sekarang. Ada yang bisa buka 10 negara tingkat kriminal tertinggi, AIDS tertinggi, LGBT tertinggi, kemiskinan tertinggi, kacau balau tertinggi, teroris tertinggi. Coba buka Google sekarang. Ayo kabur. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Mumpung tidak ada Kristen. Sugi, saatnya antum untuk memberikan orasi. Bang Handi, Bunda Rahma, mumpung nggak ada Oten, ini waktu antum semua. Di sini berisik, silakan Pak De. Pak De dari tadi dia gergetan. Ini Bang Suma terus, kalau kita di Komalnya nggak pernah kita ngomong, mending kita bikin Komal sendiri. Dia aja terus, semua Oten naik dibabat semuanya. Ayo, akhi, Pak De Sugi, Pak De, silakan akhi. Saya sudah mau asar, ibadah dulu sebentar. Habis itu kita nasihatkan lagi teman-teman kita. Silakan Bang Andi. Mana? Pak De mungkin ke belakang. Asianus, selamat siang Ya. Asianus. Bang Andi jangan diturunkan Bang Andi. Anu dulu, kasih dulu penataran P4. Silakan.
P4 Asianus Kristen Bang